Oke, nah sudah mulai rekodnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anakku 12 MIPA 7 dan rekan-rekan guru yang ada di Nusantara, ya kan? Karena kayaknya ada dari Sabang sampai Merauke, anggaplah gitu ya. Oke. Ini kali ini saya itu mau mereview tentang bentuk pangkat dan eksponensial. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Nah, oke. Ini nanti mungkin screenshot penyelesaiannya akan saya berikan di akhir. Jadi biar kita bahas dulu semua, nanti screenshotan penyelesaiannya kita bahas di terakhir. Nanti saya share di grup WA ya. Baik buat anak-anakku maupun rekan guru semuanya. Terima kasih, kita mulai saja. Apakah sudah kelihatan ini screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini ya. Kenapa anak-anak kelas 12 Bu Ani udah mulai memberikan seperti ini? Karena kan kita tahu bulan ini udah bulan November, sebentar lagi juga kalian akan melaksanakan TAS, dan tentunya setelah itu, nah udah mau persiapan buat UTBK, jadi biar siaplah dari sekarang seperti itu. Mulai dari yang sangat simpel dulu, nah baru nanti mungkin ke soal-soal yang tingkatannya lebih susah. Kita lihat nomor 1 dahulu nih. Jika A sama dengan akar 2, kemudian B sama dengan akar 3 dari 3, lalu C sama dengan akar 5 dari 5. Nah, maka, ya ini, kira-kira manakah yang lebih besar seperti itu? Atau urutan yang sesuai itu yang mana? Apakah A kurang dari B, ataukah kurang dari C seperti itu? Atau B, atau C, atau D, atau E? Nah, ini bagaimana menentukannya? Pakai kalkulator ya kan nggak mungkin seperti itu, apalagi kalau ujian kan nggak mungkin kita pakai kalkulator seperti itu. Meskipun UTBK mengerjakannya secara online, tapi kan tidak mengerjakan di rumah ya kan, jadi nggak akan mungkin menggunakan kalkulator. Lalu kalau ketemu soal seperti ini, bagaimana mensiasatinya? Nah ini ya, pakai awang-awang nggak bisa. Nah kita pakai yang namanya pengandaian saja. Karena kita nggak tahu ini hasilnya berapa. Bu Ani pun juga nggak tahu ini hasilnya berapa. Paling yang tahu hanya ini akar 2 1,4 sekian seperti itu. Nah kita pakai pengandaian. Yang pertama kita andaikan, A itu kurang dari B seperti itu. Nah, kalau A kurang dari B, ini kita lihat ya, A-nya itu akar 2, berarti boleh Bu Ani tulis jadi A pangkat setengah. B-nya, kok A pangkat setengah, 2 pangkat setengah maksud saya, sebentar. Nah ini, 2 pangkat setengah, lalu B-nya itu akar 3, berarti akar 3 dari 3, berarti 3 pangkat sepertiga, kemudian C-nya itu 5 pangkat 1/5. Nah ini, kita tadi mengandaikan A itu kurang dari B. Kalau tahu angkanya seperti ini ya kan kita nggak akan pernah tahu ya itu hasilnya apakah betul. Nah ini coba kita pangkatin aja. Ini setengah, ini sepertiga. Berarti nanti biar pangkatnya jadi bilangan bulat, nah berarti kan boleh kalau saya tulis begini ya. A pangkat 6 itu pasti juga akan kurang dari B pangkat 6. Sekarang kita cocokkan ini. A pangkat 6, 2 pangkat setengah dipangkatkan 6. Berarti kan jadi 2 pangkat 3. Betul ya. Lalu B-nya 3 pangkat sepertiga dipangkatkan 6. Masih ingat ya bentuk pangkat dipangkatin berarti tinggal dikali. Berarti nanti di sini ya 3 pangkat 2. Ya. Kita peroleh apa ini? 8 kurang dari 9. Berarti pernyataan ini benar atau salah? Benar ya. Nah, ini pernyataan ya oke. Berarti kita sudah punya satu fakta bahwa A itu kurang dari B. Nah, terus kita membandingkan mana ya yang mau tak bandingkan? A sama C misalkan seperti itu. Kalau melihat tadi 2 pangkat setengah dan ini yang C 5 pangkat 1/5, kira-kira
Ini A itu lebih dari C apa A kurang dari C? Kita coba andai ya. A kurang dari C. Nah, ini sekarang kita lihat tadi. Hanya setengah, ini 1/5. Berarti supaya jadi bilangan yang bulat, maka kita buat aja di sini dipangkatkan 10 ya. A pangkat 10, ini C pangkat 10. Kita dapat apa ini? A-nya berarti nanti 2 jadi pangkat 2 setengah pangkat setengah, ya ini saya kali tulis oke 10. lah, di sini ya 10. Nah, yang ini 5 pangkat 1/5, di sini 10 seperti itu. Berarti nanti di sini 2 pangkat 5. Nah, kurang dari 5 pangkat 2. 32 kurang dari 25. Apakah betul? Salah. Nah, ternyata pernyataan ini salah, sehingga pengandaian ini tidak sesuai atau kontradiksi. Nah, maka di sini yang betul itu A itu lebih dari C, seperti itu. Nah, dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, berarti urutannya yang betul yang mana? A itu harus kurang dari C. Kok C toh ini? Oh ya betul ya ini ya. A itu harus lebih dari C, tetapi A itu kurang dari B. Maka urutan yang betul yang mana ini dari sini nih? A, B, C, D atau E? Yang mana? Yang ini ya. D. Nah, ini kan A lebih dari C itu kan boleh dituliskan C itu kurang dari A. Nah, ini tadi pernyataan pertama ini, lalu ada pernyataan lagi A kurang dari B, sehingga dari 1 dan 2, nih, berarti A itu kurang dari B. Nah, ini begini ya. Nah, itu yang pertama. Oke. Ya, semoga bisa dimengerti. Nah, sekarang yang kedua, sekarang yang nomor 2. Nih. Nomor 2, nilai dari 25 pangkat 3/2 dikali sekian itu ya. Nah, hasilnya berapa? Nih. Untuk menyelesaikan soal bentuk pangkat itu upayakan angka yang ada di pangkat di soal itu jadikan ke bilangan berpangkat yang paling kecil. Nah, maka untuk memudahkan kita menghitung ya ini 25 saya ganti nih. 25 saya ganti jadi 5 pangkat 2 ya. Nanti gini ya, 36 berarti nanti diganti dengan 6 pangkat 2. Kemudian 9 itu 3 pangkat 2. Oke, nah ini apa yang terjadi sekarang? Ini kita lihat ini. Ini pangkat 2 ketemu dengan yang ini 3/2. Berarti ini coret ya, coret. Nah, ini juga ya, coret. Oke. Berarti sekarang sudah jadi begini. 5 pangkat 3. Betul ya ini ya, 5 pangkat 3 dalam kurung ini 6 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 4 saya biarkan. Terus yang ini 22 tak biarin aja dulu. 10. Di atas itu hanya ada angka 2, angka 5, angka 3. Nah, 10-nya kita pecah juga. Masih ingat dengan sifat bentuk pangkat? Nah, ini. Gitu ya. Dengan sifat bentuk pangkat, kalau ada bentuk perkalian, bentuk pembagian, nah, maka yang ada di dalam tanda kurung itu ya semua dikenai pangkat yang ada di luar. Nah, berarti di sini boleh dipecah jadi 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Oke, cus. Sekarang bisa kita hitung ini, slide. Ini sama ini boleh saya coret ya. Kemudian ini 2 pangkat 3 sama itu. Nah, ini berarti boleh saya coret, ini tinggal pangkat 2 saja, betul? Oke, next. 2 dan 22 bisa saya coret juga 11. Nah, sekarang ini tinggal 6 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5. Nah, ini diapain gitu ya? Nggak mungkin lah kalau kita mau menghitung
6 pangkat 5 itu berapa? 6 kali 6 kali 6 ya. Nanti terus dibagi 11 lah, angkanya besar banget. Ya, maka 6-nya kita uraikan lagi nih. Ya, 6 yang di sini, nah ini kita pecah. 6 itu kan 2 kali 3. Ya, dia dikenai pangkat 5. Berarti tinggal 2 pangkat 5, ya kan, dikali 3 pangkat 5, ini ditambah 3 pangkat 5. Nah, bawahnya masih per 11. Oke, kita lihat itu yang atas. Sama-sama ada 3 pangkat 5-nya. Nah, berarti keluarkan aja. Oke, saya keluarkan. Di sini jadi 3 pangkat 5 dalam sarung, ya kan. Yang depan tinggal 2 pangkat 5 aja, berarti kan 32, betul? Nah, yang belakang 3 pangkat 5, saya ambil 3 pangkat 5, berarti kan tinggal 1. Nah, 32 tambah 1 itu ternyata 33, berarti bisa dicoret sama ini. Oke. Nah, maka hasilnya tinggal 3 pangkat 5 dikali 3 ya. Ingat sifat eksponen, perkalian pangkatnya ditambah. Maka di sini jadi 3 pangkat 6. Oke, sip. Berarti yang ini jawabnya yang C, begitu. Oke, lanjut ya. Sebentar. Nomor 3. Nah, ini 2 pangkat 2020 min 2 pangkat 2017 dibagi 2 pangkat 2018 min 2 pangkat 2017. Nah, ini juga tipuan juga ya. Oh, ada sesuatu unsur yang sama. Keluarkan aja. Ya, biasanya dikeluarkan yang pangkatnya kecil. Maka ini 2 pangkat 2017 saya keluarkan. Nah, yang bawah juga ya, ini 2 pangkat 2017. Nah, kita keluarkan. Nah, yang di dalam berarti di sini berapa ini? Ini 2020, dikeluarin 2017. Berarti tinggal bersisa di sini 2 pangkat 3. Betul ya? 17 tambah 3, 2020. Oke, yang ini berarti 1 kan? Nah, yang bawah berarti ini 2 kurangi 1, begitu ya. Nah, ini sudah sama, berarti boleh saya hilangkan. Ya sudah selesai ini kan. 8 kurangi 1, 7 dibagi 1. Maka di sini ketemunya 7. Oke, nomor ya. Lanjut. Nah, nomor 4. Ya, ini. Bentuk ini dapat ditulis tanpa eksponen negatif. Ya, maksudnya berarti disuruh menyederhanakan jadi semua pangkat positif. Nah, ini kita tahu yang namanya, ingat X pangkat min M, nah itu artinya 1 per X pangkat M. Nah, terkadang masih ada ini murid kelirunya di sini. Sebentar, ini dipangkatkan jadi positif, ya udah toh tinggal ditukar aja. Berarti ini tinggal ke bawah jadi pangkat 2, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke atas gitu. Kadang ada yang masih seperti itu. Nah, padahal salah ya. Kita tahu ini saya pakai konsepnya dulu ya kan. Nanti baru yang satunya pakai cara ekspresnya. Oke, dengan konsep pangkat negatif, berarti pangkat plus di bawah, maka boleh saya tulis soalnya jadi seperti ini ya, 2 per X pangkat 2, ditambah, ini 1 per Y, gitu ya. Lalu di sini berarti 1 per X pangkat 3, min 3 per Y pangkat 3. Terus seperti itu kan. Nah, kemudian diapain? Lihat atas dan bawahnya. Sama-sama bentuk pecahan. Berarti menyelesaikan pecahan tinggal samakan penyebut. Nah, ini samakan penyebut. Oke, yang atas jadi siapa kalau begitu? Ini kita samain penyebut. X kuadrat Y, betul ya. Di sini berarti 2Y plus X kuadrat. Yang bawah saya samakan penyebut, berarti X pangkat 3 min Y pangkat 3
Berarti ini Y pangkat 3 min 3X pangkat 3. Betul ya? Oke. Itu kali, Bu. Bu Ani. Lanjut. Bu, Atas dan bawah. menyebutnya. Mana? Oh iya, masih. Bentar. Oke. Ya, maaf. Sebentar. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, ini. Oh. Y pangkat 3. Ya, sebentar. Saya ulang aja lah. Saya ulang. Ini X kuadrat Y, berarti di sini 2Y plus X kuadrat, betul ya? Yang bawah ini mestinya X pangkat 3, Y pangkat 3. Ini Y pangkat 3 min 3X pangkat 3 ya, betul ya? Oke, nah Ya. kalau sudah, karena ini sama-sama pecahan, berarti pembagian pecahan perkalian terbalik. Berarti 2Y plus X kuadrat per, di sini X kuadrat Y dikali, nah ini ya, X pangkat 3, Y pangkat 3, tadi berarti ini berarti Y pangkat 3 min 3X pangkat 3 begitu ya. Nah, oke. Sekarang ini mana yang bisa kita olah? Berarti ini kan. Nah, ini dan itu pembagian pangkatnya dikurangi. Berarti di sini tinggal X. Yang ini berarti di sini tinggal Y kuadrat. Betul ya? Nah, oke. Berarti hasil akhirnya adalah ini. X Y kuadrat dalam kurung 2Y plus X kuadrat. Nah, dibagi di sini Y pangkat 3 min 3X pangkat 3. Nah, itu dengan konsepnya ya. Jawabannya apa ya di pilihan ganda ya? Kalau ada soal kayak gitu berarti tetap disesuaikan dengan pilihan ganda ya Bu Ani? Iya, betul. Sama betul sekali. Oh, Ya. ini jawabannya sepertinya yang D ya. Yang E ya. Tadi XY kuadrat. Nah, oke. Itu dengan konsepnya ya. Ini dengan konsep. Sekarang dengan cara ekspres kita ya. Nih, kalau zaman saya di GO ini namanya kondas, konsep dasar. Nah, sekarang dengan cara ekspresnya, nah ini, sebentar, saya besarin. Nah ini dengan cara ekspresnya, caranya tinggal begini. Nih saya tuliskan dulu soalnya tadi 2X pangkat min 2 ditambah min 1, ini X min 3 min 3Y pangkat min 3. Nah ini caranya begini. Di soal itu, variabel yang tersedia itu X dan Y. Maka nanti pembilang dan penyebut pasti akan ketemu dengan XY seperti ini. Nah, kemudian kunci selanjutnya di mana? Kunci selanjutnya di pangkat bulat negatif terkecil. Nah, kebetulan untuk soal ini yang terkecil min 3, Y-nya juga yang terkecil min 3. Maka di sini kita kalikan aja dengan musuhnya ini. Kita kalikan sama lawannya. Seperti itu. Bisa soal bisa juga ya yang paling kecil bisa di atas, bisa di bawah, nggak harus di bawah ya. Ini kebetulan posisi semuanya ada di bawah. Nah, jadi misalkan di sini soalnya yang di atas saya ganti plus Y pangkat min 4, berarti nanti di sini bekalinya itu nanti Y pangkat 4, bawah juga Y pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti itu, ya tinggal dipelangi aja. Nah, berarti satu paket ini kalikan dengan yang depan. Nah, satu paket ini kalikan dengan yang belakang. Ya, nanti pasti akan menghasilkan sesuatu yang sama. Kita lihat ya. 2X pangkat min 2 dikali sepaket ini.
otomatis X-nya tinggal X aja, karena Y-nya nggak ada pasangan kan berarti dia tetap begini. Nah, ditambah. Next. Yang ini sekarang kita palikkan dengan satu paket ini. Nah, X-nya tidak ada musuhnya berarti dia tetap. Y-nya jadi pangkat pangkat 2. Ya, yang bawah ini sepaket dikalikan dengan ini. Nah, otomatis yang depan X-nya hilang dong, tinggal Y pangkat 3. Nah, yang belakang ini tinggal X pangkat 3. Nah, ini kita lihat, oh iya ya, sudah sama ini yang bawah. Tinggal yang atas. Nah, karena di pilihan ganda itu minta disederhanakan, maka yang atas ya kita sederhanakan. Unsur yang sama apa? Keluarkan. Nah, ini sama-sama ada X, kita keluarkan. Y-nya paling kecil pangkat 2, berarti ini yang kita keluarkan. Nah, berarti yang depan tinggal 2Y plus X kuadrat, seperti itu ya, karena harus X pangkat 3. Nah, yang bawah di sini Y pangkat 3 min 3X pangkat 3, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini cara praktisnya seperti itu. Oke. Sudah, lanjut. Nah, sekarang nomor 5. Oh, ini yang paling gampang. Tadi jawabnya yang E ya. Nah, grafik fungsi ini memotong sumbu Y di mana? Ya. Wah, ini kebetulan memotong sumbu Y itu paling gampang ya. Nah, memotong sumbu Y. Berarti kata kuncinya apa? X-nya sama dengan 0. Betul ya? Nah, berarti kita nggak masukin aja ya. Berarti kan 8 min 2 pangkat ini 0 plus 2. Oke, berarti kan ya tinggal 8 kurangi 2 pangkat 2. Nah, ketemunya begini ya. Oke, titik potongnya berarti 0,4. Andai soalnya yang diminta tipot terhadap sumbu X. Nah, ini andai yang diminta itu titik potong terhadap sumbu X. Berarti kuncinya apa? Y-nya yang sama dengan 0. Nah, Y-nya yang sama dengan 0, di soal ini tinggal kita sama dengankan 0 kan. 8, ini 2 pangkat, X plus 2 sama dengan 0. Kita pindah ruas aja, berarti kan 2 pangkat, X plus 2, begitu ya. Terus kita ingat, oh ini tuh persamaan eksponen. Yang namanya persamaan eksponen itu berarti ruas kiri dan ruas kanan harus dijadikan bilangan pokok yang sama. 8 itu 2 pangkat 3. Yang ini tetap. Nah, oke. Berarti boleh langsung kita tulis 3 itu sama dengan X plus 2. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Berarti tipot sumbu X itu 1,0. Tuh. Oke, yang ini berarti jawabannya itu. Lanjut. Nah, nomor 6. Grafik fungsi GX dapat diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat x dengan cara, nah ini gimana ini? Kalau kita pakai tabel seperti itu pasti menghitungnya akan sangat lama. Nah, maka misal ada soal meminta mungkin ini bermanfaat buat anak didik kita ya. Kalau yang menggambar grafik eksponen seperti ini kita bisa langsung pakai yang seperti ini saja. Jadi pakai translasi ataupun pakai dicerminkan seperti itu kan. Ada yang 3 pangkat x lalu ada yang sepertiga pangkat x seperti itu ya. Nah, cirinya dari sini ini. Grafik GX 3 pangkat X plus 1, nah min 5. Nah, kalau plus minusnya itu dipangkat, nah plus minusnya dipangkat, malah justru berlaku sebaliknya. Ini ya, maksudnya gimana? Kalau plus itu artinya nanti grafiknya digeser ke kiri. Nah, tetapi kalau di sini min, dia justru Bu Ani, digeser. berarti yang nomor 6 itu kita coba satu-satu dari A sampai E ya, Bu?
Nggak usah, nggak perlu. Nggak usah. Nggak perlu. Nah ini, lihat ini nanti saja ini ya. Nah, kalau plus itu bergesernya ke kiri, kalau min bergesernya justru ke kanan. Ya, kita lihat ini dulu. Nah, kemudian kalau plus minusnya ada di sini, nah ini yang normal. Jadi kalau dipangkat itu tidak normal, positif kok malah justru ke kiri, negatif malah ke kanan. Nah, tapi kalau plus minusnya di sini, nah ini yang normal ini. Kalau plus berarti dia geser ke atas. Nah, kalau min ini berarti dia geser ke bawah. Nah terus ini kan plus. Plus tadi kan justru bergeser ke kiri. Nah, kiri kanan itu tuh menyatakan dia sumbu X. Nah, kiri kanan sumbu X, kalau atas bawah itu sumbu Y. Ya. Nih, maka yang namanya sumbu X itu pasti bawahnya 0. Nah, jadi jangan sekali-kali pilih yang A. Ini salah. Ini oke, yang cuma yang A saja ya ini ya. Lalu yang ini itu sumbu Y. Kalau sumbu Y itu berarti otomatis atasnya yang 0. Nah, memang ini sudah menyisakan ini. Oke, terus ini tadi plus 1. Plus 1 itu ke kiri. Nah, kalau ke kiri itu berarti harusnya angkanya min 1. Maka ini salah. Tinggal ini dan itu. Kemudian yang ini min 5 ke bawah. Ya sudah, kalau ke bawah kan min. Nah, maka jawabnya itu yang C, seperti itu. Ya, gitu. Jadi kalau dari gambar nyata gitu ya, misalkan sebentar. Ini kalau 3 pangkat X itu jadinya begini ya. Nah, ini kalau secara umum begini ya. Nah, berarti grafik ini yang pertama kita lakukan gambarnya digeser ke kiri. Nah, berarti yang mula-mula ada di sini itu kan jadi di sini kan. Nah, kita kan cuma butuh sketsa. Berarti nggak perlu cantik-cantik gitu kan. Nah, ini kan. Nah, gini dulu. Nah, ini plus 1. Kemudian di min 5. Yang namanya min itu kan digeser ke bawah seperti itu ya. Nah, ini tinggal digeser ke bawah sejauh ini ke sini, berarti sejauh 5 satuan seperti itu. Jadi pasti anak-anak lebih senang gambarnya, jadi nggak susah. Gambarnya cukup yang aslinya. Nah, ini gambar aslinya, nanti terakhirnya jadi ini. Gitu. Inilah nanti 3 pangkat X plus 1 min 5 seperti itu. Oke, tuh. Oke, saya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang nomor 7. Ini masih gampang ya. Nomor 7 jadi seperti yang tadi, persamaan eksponen itu kuncinya samakan bilangan pokoknya dahulu. Ada 27, ada 3 pangkat, ada 81, berarti semua kita jadikan ke 3 pangkat. Yes, berarti ini kan 3 pangkat 3. Ini 3 pangkat, tetap ya ini ya 2x min 1. Nah, ini kan jadi 3 pangkat 4. Ya. Oke, kemudian ingat sifat. Nah, pembagian berarti pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurang, betul ya? Kurang. Berarti di sini jadi 3 pangkat, ini dikurangi itu. Saya langsung ini 4 min 2x, betul? Nah, ini 3 pangkat, ini dikali berarti min 0,5. Ya, betul ya. Nah, sudah sama, tinggal comot pangkatnya. 4 min 2x sama dengan min 0,5. Berarti min 2x sama dengan berapa ini? 4 dikurangi, ini pindah ke sini jadi min ya. Berarti min 4,5 ya. Betul ya? Enggak enak. 4,5 itu 9/2 ya. Nah, berarti X-nya 9/4. Oke. 9/4 itu berarti 2/4 ya. Nah, itu yang nomor 7. Oke.
Ya, ada ya di option. Nah, ini nomor 8. Oke, diberikan persamaan seperti itu. Lalu jika X0 itu memenuhi, maka nilai 1 min 4/3 X0 adalah, nih, kita lihat semua bilangannya dalam bentuk 3 pangkat, betul ya? Terus 2, 4, 3 berarti 3 pangkat 5, betul ya? 2, 4, 3. Ya, Bu. Ya, 2, 4, 3, 3 3 pangkat 5. Oke. Berarti yang ini bisa langsung jadi 3 pangkat min 5. Betul ya? Ini karena akar, berarti kan 5/3, begitu ya? Nah, Pangkat 3X ininya bagi ya 3. 3X. Oke. Yang ini saya langsung ini 3 pangkat pembagian, karena ini 1, pangkatnya dikurangi, berarti 1 min ini. Nah, kadang itu kita manusia itu ya wajar ya, nggak teliti ini pengurangan, nanti lupa ada minnya. Menghitung nggak ketemu gitu ya. Ini berarti 3 min X, betul ya? Betul? 1 dikurangi X, dikurangi min 2, 1 tambah 2. Betul nggak? Ya, yang ini berarti 3 pangkat min 2/3. Oke, ini pangkat 2 di bawah, berarti min. Nah, sudah yuk. Sampun. Sekarang kita langsung ambil comot pangkatnya aja. Awas, yang ini perkalian, berarti nanti pangkatnya ditambah. Nah, berarti kalau saya tulis ini jadi min 5X, betul ya? Yang di sini berarti 6 min 2X. Ini jadi begini ya. Oke, ini saya pindah ke sini. Min 5 tambah itu berarti min 3X. Ya. 6 dikurangi 2/3. 16/3, betul? Betul, 16/3, Bu. Oke. Berarti X-nya ketemu min 16/9. Betul ya? Berarti jawabannya negatif ya, Bu Ani? Kan belum. Ini kan soalnya ini. Nilai. Dimasukin ke persamaan ya, Bu? Iya. Ini kita masukin ke sini. Kan kita belum selesai kan? Berarti 1 min 4/3 dikali min 16/9. Betul nggak? Nah, ini saya barangkali ada yang salah ini menghitungnya. Apakah betul ini 1 ditambah 64/27? Berapa ini? 54 itu 2 ya. Ah, berarti yang ini ya. Nah, betul kan? Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Itu nomor 8. Semoga tidak ada pertanyaan. Oke, nomor 9. Wah, ini. 3 pangkat. Ya? Bu Ani, naik ke atas dulu, Bu, mau saya screenshot. Oh. Sabar, Bu. Nanti juga saya bagi share ininya. Enggak hilang kok ini. Ya. Oke, 9. Terlalu bersemangat ini. Ya anak-anakku ya. Dan rekan-rekan semuanya. Nih, kita lihat 9. 3 pangkat X ditambah 5 pangkat Y itu 30. Terus 3 pangkat X per Y sama dengan akar 5. Nah, nilai dari 1/X ditambah Y. Oke. Apa yang dilakukan ini pertama kali ini? Nah, yang bisa, ini kan nggak mungkin kita olah kan. Mau diapain kan, nggak ada yang sama. Nah, ini yang bisa kita olah kan. Nah, biasanya, nah, entah murid, entah guru, terkadang bisa saja kebalik gitu ya. Nah, manusia kan. Kalau memudahkan mengingat log itu saya selalu begini,
2 pangkat 3 itu pokoknya 8. Nah, kalau kita ubah ke bentuk log, itu kan tinggal 2 log 8 sama dengan 3. Nah, berarti nih kita lihat ini, oh pangkat itu ternyata jadi yang di sebelah sini. Berarti yang ini boleh langsung saya tulis seperti ini kan. 3 log 3 log akar 5 akar itu 5 sama sama dengan dengan X per Y. Nah, sekarang ya terserah mau dijadikan ke X sama dengan atau Y sama dengan. Misalkan ke X sama dengan. Berarti X itu sama dengan Y dikali 3 log akar 5. Kan begitu ya. Nah, oke. Berarti soal yang di sebelah sini udah berubah sekarang nih ya. Saya tulis di mana ya. Bentar. Nah, yang ini. Nah, sekarang berubah jadi siapa? Nih, 3 pangkat X. Berarti kan 3 pangkat Y kali 3 log akar 5. Gitu. Ditambah 5 pangkat Y sama dengan 30. Nah, ada sifat logaritma. Nah, ada sifat A pangkat A log B itu bisa jadi B. Ya. Nah, ini kan 3-nya ganggu ini. Nah, kok 3-nya ganggu? Y-nya mengganggu. Ya, ini ungsiin aja. Masih ingat kan, dia ngungsi ke belakang jadi pangkat. Nah, berarti, ini saya tulis lagi aja lah, 3 pangkat, 3 log. Nah, begini ya, akar 5 pangkat Y, betul? Nah, ini 5 pangkat Y. Nah, ini hilang. Ya, itu sudah hilang. Tinggal ini aja, akar 5 pangkat Y ditambah 5Y sama dengan 30. Nah, itu kira-kira diapain ini? Kok nggak sama gitu? Kira-kira diapain itu? Ayo, diapain? Panjang. Semua panjang deh. Wis mbok potong ki gak apa-apa. Nah, ini diapain ayo? Biar jadi seperti ini. Boleh nggak kalau saya tulis begini? pangkat 2 ya, Bu? Iya, betul. Sip sekali. Nah, udah kan? Kita anggap ini kayak P, seperti itu kan berarti kita punya P kuadrat ditambah P min 30 sama dengan 0. Oke, berarti tinggal kita faktorin. Ini P, ini P. Nah, berarti berapa ini? Plus 6 sama min 5. Betul ya? Nah, yang ini kan tidak mungkin. Karena kan tadi permisalannya pangkat ya kan. Bilangan pangkat itu nggak mungkin negatif. Nah, ternyata P-nya ketemu 5. Oke, berarti apa ini yang kita sudah punya ini? Nah, kita sudah punya nih kan, akar 5Y sama dengan 5. Berarti Y-nya berapa dong? Ini boleh begini? Ini 5 pangkat 1 ya. Nah, berarti setengah Y itu 1. Oke, Y-nya ketemu 2. Oke, berarti yang ini ketemu dong X-nya ya. 3 log 5, betul kan? Ini saya ganti 2. 2 kan jadi kesini jadi pangkat. Nah, sudah. Berarti nilai ini terjawab seper X. Nah, masih ingat kalau logaritma diseperin, berarti tinggal menukar bilangan pokok dan ini, numerusnya. Berarti ini jadinya 5 log 3 plus 2. Oke, ketemu deh jawabnya yang gitu. Itu nomor 9. Lanjut ya. 10. Jika M dan N merupakan akar-akar persamaan itu, maka nilai M plus N. Nah, ini diapain dulu nih? Ini
kalau saya pecah, ya masih ingat ya bilangan bentuk pangkat itu perkalian jadi tambah. Berarti aslinya kan ini 5 dikali 5 pangkat X. Nah, yang ini berarti 5 pangkat 2 per 5 pangkat X. Nah, sama dengan 126. Nah, kalau kita anggap 5 pangkat X itu P, berarti di sini 5P plus 25 per P. Nah, sama dengan 126. Kita kalikan aja semua ruas dengan P. Berarti 5P kuadrat min 126P plus 5 sama dengan 0. Betul? Nah, bisa difaktorkan kah ini? Apakah bisa difaktorkan 25 sama 1? Betul ya? Ini ya? Betul? 125, ya betul ya? Nah, oke, berarti kita punya ini ya, P-nya itu 1/5 dan P-nya itu 25. Nah, kembaliin karena tadi P itu 5 pangkat X, berarti kan di sini ini 5 pangkat min 1, maka ini X-nya itu min 1, yang 1 5 pangkat X itu 5 pangkat 2, berarti X-nya 2. Nah, inilah M sama N. Nah, kan kalau huruf itu kan terserah soal yang mau ngasih ya, mau MN, mau X1, X2. Nah, berarti yang ditanya ini tambah ini, min 1 ditambah 2, berarti jawabnya itu 1. Betul ya? Nah, sebetulnya ya ini kebetulan persamaan kuadratnya bisa difaktorkan. Nah, terkadang soal yang seperti ini yang ditanyakan itu jumlahnya, nah itu sedikit menjebak. Ketemu persamaan kuadrat yang nggak mungkin difaktorkan. Nah, nanti mesti kita berpikirnya, nah ini mesti salah soal itu ya. Nah, padahal itu tidak. Ya, ini tipuannya tuh seperti ini. Tadi persamaan akhirnya kan ini ya, saya tulis lagi 5P kuadrat min 126P plus 25 sama dengan 0 ya. Nih, yang ditanya apa ini? M dan N. Nah, maka pakai gini. Ini kan kita misalkannya ini ya, 5 pangkat X. Tadi dimisalkannya 5 pangkat X. Nah, ini langsung masukin aja ke sini. Nah, dengan sifat apa ini? 5 pangkat M dikali 5 pangkat N. Nah, ini kan sebagai P1, ini sebagai P2. Masih ingat bentuk perkalian ya, tak tulis gini aja biar nggak bingung. Nah, P1 kali P2 C per A berarti 25 per 5. Hasilnya berapa ini? 5. Nah, ya udah kan selesai ya. 5 pangkat M plus N sama dengan 5. Nah, maka M plus N sama dengan 1. Seperti itu. Jadi, tanpa mencari terlebih dahulu akar-akar persamaannya kayak gitu. Nah, itu biasanya jebakannya ada di sini. Terkadang menemui soal, loh nggak bisa difaktorkan, belum tentu dia salah, tapi hanya menjebak seperti ini. Gitu. Itu cirinya. Kalau eksponen itu biasanya ditanya jumlah, kalau logaritma itu berarti hasil kali. Gitu. Oke. Saya lanjut. 11. Ya, ini. Panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 2 pangkat X plus 2. Panjang dua sisi yang lainnya 4 dan 2 pangkat X plus 1. Maka nilai X yang memenuhi terletak di interval yang mana? Nah, ini kira-kira diapain gitu ya. Ini enggak diketahui apa-apa. Hanya diketahui seperti itu saja ini. Nih, jadi ada segitiga siku-siku, di sini itu 2 pangkat X plus 2. Yang ini 4,
Yang ini 2 pangkat 2x plus 1. Nah, kira-kira ngapain itu? Diapain itu? Ini jangan ditanya tahu-tahu begituan. Diapain ini? Ada yang punya ide? Berlaku Pitagoras seperti itu. Nah, itu kan persamaan. Nah, ini kan kira-kira yang memenuhi apa? Nah, ini barangkali lupa gitu ya. Yang namanya segitiga siku-siku itu pasti berlaku apa? Semua sisinya itu pasti lebih kecil dari sisi miringnya. Betul ya? Berarti 4 itu pasti akan kurang dari 2 pangkat X plus 2. Nah, dan yang satunya 2 pangkat 2x plus 1 itu pasti juga kurang dari sisi miringnya. Nah, ya udah, pertidaksamaan eksponen, kata kuncinya samakan bilangan pokoknya dulu. Berarti ini 2 pangkat 2. Oke, berarti boleh langsung ya saya ambil karena bawahnya udah sama. Oke, ini saya pindah ke sini, 0 kurang dari X. Oke, kita sudah punya ini. Lalu yang ini sudah sama bawahnya, tinggal ambil aja ya atasnya ya. Nah, X sama X kita kumpulin. Nah, ternyata dari 1 dan 2, dari ini dan ini bisa langsung kita gabung. Pasti, nah begini kan. Oke, jawabnya ya. Oke. Ya, itu nomor 11. Kelas 12. Nomor 12. Penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, ini ya. Nih, sama kayak yang tadi. Prinsip dari penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Itu kan samakan bilangan pokoknya. Betul? Nah, ini 1/4 berarti 2 pangkat min 2. Ini berarti 2 pangkat 3. 1 itu 2 pangkat 0. Betul ya? Nah, semua udah 2 pangkat kan? Oke, berarti ini 2 pangkat, ini tinggal kita kaliin ya. Berarti min 2/3x min 4 dikurangi ya, min 3. Nah, udah, berarti begini aja ya. Kurang dari 0 ya. Ini berarti 7, berarti X-nya awas, tandanya dibalik ya. Berarti min 21/2. Oke, berarti yang ini ya. Nah, 1, masih ada 2 soal lagi. Sampai 14 ya. Nomor 13, semua nilai X yang memenuhi soal ini. 2 pangkat min X kuadrat ditambah X ditambah 6 itu lebih dari, nah ini. Kalau dilihat sekilas kayaknya susah gitu ya. Lah, sebetulnya kan enggak, ini hanya jebakan aja ini. Nih, kita ingat ada sifat logaritma A log B dikali B log C itu bisa jadi A log C. Selama bilangan yang berdekatan, nah ini ya, sama. Nah, dia bisa melebur jadi 1. Oke, bisa jadi seperti ini. Nah, terus ini apanya yang sama? Terus selain ini, sebelumnya tadi kita udah bahas, yang namanya seper, itu kan sebetulnya dia tukar tempat tapi taruh di atas. Nah, berarti soal ini sebetulnya kan boleh saya tulis begini. A log B dikali C log A dikali B log C. Nah, ini kan C log B tapi di bawah. Berarti kan sama aja B log C. Nah, terus ini kita jeli aja nih melihatnya. Ini bentuk perkalian. Nah, kalau tak bolak-balik kan ya boleh ya. 2 kali 3 kali 4 kan sama aja dengan 3 kali 2 kali 4. Nah, ini kita bolak-balik aja nih. Jadi begini nih. C log A log B, nah B log
C. Oke, ada sesuatu yang deketan sama ini. Nah, ini sama. Ini sama hilang. Berarti tinggal C log C. Ya, padahal semua bilangan yang di log dirinya sendiri itu 1. Oh, lah ternyata ini tuh hanya cuma 1, kan begitu ya. Nah, ini kan memang biar kelihatan susah aja. Padahal Panjang-panjang ya Bu, ternyata 1. iya, betul. Nah, ya itu terkadang kan kita cuma ketipu aja. Nah, udah ini 1. Oke, ini ternyata jadi 1. 1 itu kan 2 pangkat 0. Nah, udah sama ya, berarti tinggal begini aja. Min X kuadrat ditambah X ditambah 6 itu lebih dari 0. Memfaktorkan negatif nggak menyenangkan. Berarti gini, X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Sudah, bisa langsung nebak jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Nggak usah dihitung kan. Masih ingat pertidaksamaan kuadrat kalau ketemu bentuk normal, ya kan? Ini bentuk normal. Nah, bentuk normal itu kan kalau X kuadratnya positif. Kalau tandanya lebih, itu pasti jawabannya yang atau. Nah, kalau kurang, berarti kan pasti pilih yang posisi X-nya itu diapit ya, tanpa berpikir panjang pasti ini, ya kan. Kalaupun ini mau difaktorkan ya jawabannya kan ya X min 3, X plus 2 kan, ya kan sama gitu. Jadi itu lebih efektif gitu. Jadi ya nggak usah diselesaikan semua gitu. Iya. Oke. Nah, ini tadi saya agak keliru di yang itu. Saya pikir nggak bisa diselesaikan, ternyata bisa. Ya. Karena sifatnya itu kan kita harus paham ya, Bu. Betul sekali. Ya. Oke, Ya. the last number wes. Jelas. Besok lagi gitu ya. Besok lagi kita berkunjung ke kelas saya gitu ya. Anak-anak saya pasti bingung, ini banyak sekali tamunya ya. Nomor 14. Ya, nomor 14 lah. Ini soal ya sedikit menyiksa gitu ya. Persamaan ini tahu-tahu ada A-nya ya nggak masalah gitu kan ya Kak. Apalagi tipe soal UTBK atau soal AKM ya kasarannya gitu. Nggak ada yang soal langsung to the point, langsung ini hitung seperti itu aja nggak ya. Kayak ini tadi kan nggak to the point. 1 aja kenapa tidak ditulis alok-alok kayak gitu, bikin pusing. Nah, ini kayak tadi 2 log seper A itu sama dengan min 2. Ingat tadi, saya mesti selalu gitu, ingat, kalau lupa ya ingat aja tuh 2 log 8 itu 3. Oh, berarti nah, seper A itu sama dengan berapa? 2 pangkat min 2 ya. Nah, berarti ini seperempat kan? Oke, berarti sudah punya dong A-nya itu 4. Berarti soal ini kan aslinya ini 2 pangkat X, ini 4, 2 pangkat 3 min X, begini. Ini 3 kali 4 ya 12 dong. Kan A-nya kita masukin. Nah, oke. Ya, sudah tinggal mainkan aja ini. Nah, ini 2 pangkat X, ini tetap aja lah. Ini 2 pangkat 3 per 2 pangkat X, gini ya. Nah, kita anggap 2 pangkat X itu sebagai P, misalkan. Nah, berarti kita peroleh P plus, ini 32 ya. Nah, ini min 12. Oke, kalikan deh semua. Berarti P kuadrat min 12P plus 32 kurang dari 0. Berapa ini difaktorkan? Oke, berarti min 8 sama min 4. Nah, ini kan ya, ini kan lebih kecil, kan diapit langsung aja ini seperti ini. Nah, angka yang kecil yang kita tulis duluan berarti 4 dulu baru 8. Tetapi kan ini masih P, belum X, maka kembalikan. Nah, kembalikan ke bentuk X. Nah, ini X, ini X. 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2, 8. 2 pangkat berapa? 3. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Oke. Akhirnya kelar juga. Ya, berarti jawabnya yang C. Oke. Terima kasih loh buat anak-anakku yang sudah hadir.
boleh meninggalkan ini Meet. Terima kasih semuanya. Habis ini nanti saya share ya, termasuk yang di kelas anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Bu Terima kasih, Anin. salam. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama.